Kita akan membahas pagi hari ini yakni mengenal daripada hakikat sebenarnya, hakikat tauhid, hakikat mengenal daripada nama bagi Allah. Ya. Mengenal nama bagi Allah. Hakikat itu memaknakan arti ya. Hakikat itu memaknakan arti pemahaman sejati, pemahaman yang sebenarnya, ya, memahami akidah yang sebenarnya, memahami ibadah yang sebenarnya. Siapa yang kita ibadahi? Maka kita akan mengenal yang namanya zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al. Nah. Hapus saja kali. Zat, hakikat sejati mengenalkan Allah dengan melalui tajalli. Tajalli, apa itu tajalli? Menyaksikan, tampak mengenal daripada tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al, tajalli zat. Pada hakikatnya kita tidak mengkaji zat, tetapi kita mengkaji af'al saja. Karena bang siapa mengkaji zat Allah tidak akan mampu. Maka yang diperlihatkan oleh Allah af'alnya, burhannya, bukti-buktinya. Oke. Kita pakai bahasa kita zat, sifat, asma, af'al. Kita memahami hakikat zat, la yatasawwar bi zatihi. Hakikat zat la yatasawwar bi zatihi, tidak dapat kita rupakan, kita bayangkan bagaimana zat Allah itu bentuknya. Tidak akan dapat. Dalam kitab Fathul Alim dijelaskan tidak akan dapat kita menyaksikan zat Allah Ta'ala. Hanya maujud pada zihin, hakikatnya maujud pada zihin, maujud pada zihin. Maujud, tiada maujud, pada kharij.
Jadi, hakikatnya pada zat, maujud pada zat, ada pada keyakinan, ada pada pikiran dan keyakinan kita, keimanan kita, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada maujud pada kharij. Kharij itu kharaja yahruju, artinya menyaksikan. Tidak akan dapat kita menyaksikan zat Allah. Hanya ada pada keyakinan kita di dunia ini. Anak ketemu dengan zat Allah, mati dulu. Kalau ada yang siap mati kan, bela tengah jalan ya apa buat. Nah, ini tidak akan kita jelaskan. Dan tidak akan mampu kita menjelaskan Allah. Karena janji Rasul, tafakkaru fi khalqihi, wala tafakkur fi zatihi. Silahkan kita berpikir tentang khalqih, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Hakikat sifat, hakikat sifat asma dan af'al, pemahaman sejati dalam sifat Allah menurut Imam Asy'ari Al-Maturidi, jalannya kita mengenal 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz. Jadi berapa jumlah? 41. Nah, inilah jalan sifat yang akan kita pelajari. Yang paman 15 kedudukan ma'ani dan manawiyah. Maka hakikat, perjalanan hakikat pada sifat-sifat Allah wajib kita ketahui pada diri setiap manusia, dan wajib mengiktikadkan dengan sebenar-benarnya. Pada hakikatnya jalan mengenal Allah melalui sifatnya itu 41 aqaidul iman. Melalui sifat hakikatnya 41 aqaidul iman. Aqaidul iman. Apa aqaidul iman? Pokok-pokok keimanan yang akan kita pahami tajallinya, yaitu sifat asma, pengenalan sifat asma dan af'alnya dari kalimat nah, inilah yang akan kita bahas tentang hakikat aqaidul iman. Pemahaman hakikat. Jadi susah-susah kita mikir yang lain. Pahami kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sempurna iman. Sempurna iman kita. Kenapa Rasulullah menyatakan jaddidu imanakum? Kaifa ya Rasulullah nunajjidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami, kata para sahabat. Kalau di sana aksiru la ilaha illallah, perbanyakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kita
pahami kalimat la ilaha illallah secara mutlak, secara hakikat yang sebenarnya. Karena banyak orang tahu kalimat la ilaha illallah, apalagi baca la ilun katanya, nak balon. Kita memahami lafaznya kalimat la ilaha illallah. Kita memahami kalimat ucapan la ilaha illallah illa istighna. Illanya itu ini sering terjadi kesalahan total dilakukan orang la ilaha illallah. Atau illallahu hidup. Ini yang terjadi. Asyhadu an la ilaha illallah kemarin. Nah, kemarin kan, tapi kita bukan menjela orang. Ya, kalau orang azan Jumat baca kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ya, ada di sini. Kesalahan total terjadi. Iyalun itu ilun, maknanya Tuhan. Masa Ibrani ini. Jadi tidak ada Tuhan Allah. Jadi mutlaknya kalau dibaca ilallah, Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan Allah. Jadi ateis deh. Kalau orang yang ngerti enjoy saja. Tahu enjoy maksudnya? Gawi lah kak, kalau tidak ngerti ya. Tapi kalau orang yang ada ilmunya, maka kita pastikan illallah. Istisnanya itu. Ini yang terjadi dalam hal pemahaman lah. Kita hakikat lapas. Maka pahami makna lapasnya. Ya. Nah, kita akan membahas hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah pada memahami kalimat itu, menyebut kalimat itu pada sifat, pada asma, pada af'al Allah, menunjukkan asma'nya Allah pada kalimat la ilaha itu dikatakan nafi wal munfi. Illa la ilaha pada hakikatnya memahami nafi wal munfi. Apa nafi? Menolak yang tidak patut, yang tidak wajar bagi Allah. Sifat apa ya? Menolak yang tidak patut, tidak wajar bagi Allah. Sifat apa? Ngulang lagi yang kemarin sifat ma'ani, sifat solbiyah, sifat nafsiyah, sifat maknawiyah. Ya, lupa. Nafi itu sifat solbiyah.
Apa salbiyah? Menolak yang tidak patut bagi Allah. Mustahil Allah berbilang-bilang. Mustahil Allah bersifat lemah. Sifat lemah doifnya itu, sifat mustahilnya itu tertolak. Menjaga, arti solbiyah itu menjaga kebesaran Allah dari keliru pemahaman kita. Umpamanya Pak Roni, ketua RT kita, ke rumah kawan, rumah Fajar itu ada lukisan berbagai lukisan, ada ambil lah lukisan apa itu, kalau kita dulu membuat gunung, pemandangan yang indah, ya kan? Pak Roni langsung ke rumah berdecak mulutnya, wah bagus lukisan pemandangan orang nih. Kira-kira perbuatan itu syirik enggak? Syirik dalam i'tiqad dan ucap. Kenapa? Karena fala taj'alu andada wa antum ta'lamun, Allah tidak mau disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Maka disandarkan subhanallah, disandarkan masya Allah, dan disandarkan dengan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Begitu indahnya karya orang membuat pemandangan ini, maka disandarkan itulah untuk menjaga kebersihan hakikat tauhid kita dalam pemahaman sifat Allah. Tak paham belum? Buktinya contohnya surah apa? Tentang peristiwa perjalanan Isra Mi'raj. Disandarkan subhana, maha suci Allah. Asra bi abdihi lailan minal masjid. Subhananya itu yang dikatakan sandaran kepada hakikat dalam ilmu tauhid, yaitu memahami sifat dan af'al Allah. Sifatnya solbiyah tadi dan ma'aninya, solbiyahnya, af'alnya Allah nyatakan dengan kalimat maha suci. Paham belum kira-kira? Aku stopkan dulu. Paham deh, teman. Silakan ingin tanya. Paman Ishak, ada gambarannya? Paman Zainal? Paman Surya lah deh. Ya, sekarang jadi hakikat sifat asma dan af'al, inti kunci kata kunci yang harus kita pelajari, pahamilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Pada nafi wal munfinya itu kalimat menolak yang tidak patut bagi Allah. Isbat, apa isbat? Isbat menetapkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan asma'nya, menetapkan daripada illallah, Allah menetapkan musabbatnya. Sebab ditetapkan
dan musabat mendatangkan daripada asma Allah, yang nama Allah ada berapa yang tercantum sifatnya. Kalau ini tadi belum kebahas nih, la ilaha illallah, la ilaha, ini 11 sifat. Ini 9 sifat. Ya. Apa? Yang 11 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ngulang yang lama nih. Apa yang pertama? Wujud. Yang kedua, hitam. Yang ketiga, yang keempat, mukhalafah tuhu il hawadis. Yang kelima, qiyamuhu yang keenam, apa? Yang kelima, yang keenam, wujud. Kan memahami kalimat la. Ini kalimat la. 1, 2, 3. Ilaha. Apa Del? Sama. Basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalih. Nih pemecahannya bukan pengenalannya lagi. Dan dia di Allah itu segala. Kan kita baru mengenal daripada nafi, menafikan yang mustahil Allah berwujud. Adanya Allah, wujudnya Adam. Mustahil. Lari kepada tiada. Larinya kepada tiada. Larinya kepada kemustahilan. Kalimat nafi, menolak yang tidak patut, yang mustahil bagi Allah. Maka Allah itu zat wajibul wujud. Wajib adanya Allah itu wujudnya, adanya zat Allah. Yang dikatakan tadi, ya tasawwur bi zatihi, tidak akan dapat kita mengetahui zat Allah. Nah, kita hakikatkan kalimat lam itu terdapat 5 sifat. Wujud, qidam, baqa, muhabbah, hudus, qiyamuhu ta'ala binafsi. Ilaha terdapat sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Pecahan selanjutnya illallah, kalau ilah apa? Isbat, menetapkan sifat 4 sifat.
1, 2, 3, 4. Apa Rel? 4 tadi Rel. Apa? Qadirun sifat maknawiyah. Muridun alimun. Hai. Ini pemanisan. Menetapkan sifat maknawi yang kuasa, yang menginginkan, kemudian yang mengetahui, yang hidup. Berhubungan dari sifat itu ditetapkan 5 sifat yang ditetapkan isbatnya 5 sifat. 1, 2, 3, 4, 5. Lari kepada wahdah ya, kodrat, iradat, ilmu, hayat. Maka yang 4 ini larinya akbaro, larinya ini Allah. Terjadilah takbiratul lari ke sholat. Memahami Allah, zat wajibul wujud, hakiki mutlaknya itu larinya kepada wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Allah yang esa. Sazatnya, sifatnya, sa'af'alnya, sa'asma'nya. Lari ke sini. 1, 2, 3, 4. Pada hakikatnya menyatakan kebesaran Allah pada saat kita mengungkapkan takbiratul ihram, pada saat ijal azan Allahu Akbar. Dengan kuasanya Allah mengkaruniakan kepada Rizal sehingga Rizal mampu melapaskan Allahu Akbar. Dengan kehendak Allah ada gerak di jiwa Rizal ingin menjadi muazzin. Gerak dari Allah, bukan gerak dari hawa nafsu keinginan kita. Dengan ilmu yang Rizal dapati, pemahaman azan, Allah anugerah alimun, pengetahuannya, sehingga tartilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dia berilmu Allahu Akbar 2 kali, ayat dirimu lama. Allahu Akbar 2 kali. Ngapa? Juga di buku Allahu Akbar 2 kali katanya. Berargumentasi. Pada argumentasinya tidak punya ilmu, bijuhala namanya. Nah, keempat, hayat. Hayat Allah anugerahkan hayun sehingga dapat kehidupan kita.
Ini ada kaitannya dengan kita. Jadi Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar kehidupan hamba Allah mendapatkan anugerah pemberian Allah. Nah, paham belum? Belum belajar tauhid dasar, hakikat dasar ini. Bukan baru kita hakikat mubtadi'nya, bukan hakikat pertengahannya, muasidnya ataupun mumtahinya. Pak, atau kamu belajar hakikat lo, kamu belajar tinggi. Hakikat dasarnya dulu. Mana hakikat dasarnya lah? Memahami kalimat tauhid. Lari kepada sifat, baru kita mengenal Allah dalam asma, hakikat asma. Apa asma? Hakikat asma. Hakikat asma nama dari Allah. Jadi ini menunjukkan dalil burhan. Dalil burhan. Haji Bidin, Haji Muhyiddin, belajar dalil burhan dulu. Dalil nakli, dalil ta'rif, dalil burhan. Aman? Dedek belajar dulu. Dalil burhan. Mengenal Allah melalui asma'nya dengan dalil burhan. Apa burhan? Pembuktian. Kalau bahasanya Pak Irfan, adanya observasi, adanya kesimpulan, jawabannya positif atau negatif, buktinya, surveinya dulu. Nah, kalau kita pembuktian akal, yang dibaca tadi, pembuktian alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, ta'lamuna ilmal yakin, mengetahui dengan yakin pembuktiannya. Dengan apa? Dengan kajian ilmu. Dengan kajian ilmu, dalil burhannya, buktinya, kajian ilmu dengan dasar siapa menciptakan langit dan bumi? Paman Allah. Sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ayakuluna Allah. Kata orang di zaman Rasul dulu, katakan hai Muhammad, tanya kepada mereka siapa nyipta langit dan bumi. Bukti ilmu matanya menyaksikan langit dan bumi saja. Keyakinan mereka ilmu Allah. Satu pembuktiannya. Kemudian pemberian dengan dalil burhan, yang kedua buktinya dengan dibuktikan dalil nakli. Pada dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Al-Quran lah. Wa rabbis samawati wal ard. Dan dia Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi. Dasarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Itu pembuktiannya. Nah, melalui asma'nya. Asma hujjah yang kita dapati melalui Al-Qur'an. Yang kita dapati pembuktian melalui pengetahuan kita. Mengenal hakikat yang sebenarnya. Bukan dengan zon,
dengan sangkaan. Tapi dengan bukti. Nah, seperti keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan dirinya, pembuktiannya kebesaran Allah. Ya Rabb, perlihatkan af'almu. Apakah engkau tidak yakin? Aku yakin, kata Nabi Ibrahim. Ya, pertama Nabi Ibrahim meyakinkan. Ambil 4 burung, rencah, kucil kepalanya, cincang, 4 burung, aduk kali-kali. Taruhlah 4 jemput, 4 posisi gunung. Panggil masing-masing. Burung merpati terbang. Padahal hancur lelot. Telah bercampur dengan daging yang burung merak. Panggil burung merak, datang. Inilah pembuktian dalil menyaksikan kebesaran Allah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama sekali yang mengkaji dengan pengetahuan itu dengan akal yang sehat Nabi Ibrahim. Bukan dengan zon. Jadi kesimpulannya, sifat asma dan af'al kita hakikat sebenarnya memahami daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, jaddidu imanakum, perbaharui iman kita. Nunajjidu imanana, bagaimana kita memperbarui iman kita? Pahamilah kalimat tauhid dengan benar. Baru kita masuk kepada hakikat yang sebenarnya nanti dalam syariat. Itu apa itu? Syariat zahir dan syariat batin. Nanti kita baru pembukaan ini. Baru kita masuk ke pemahaman hakikat yang sebenar dan dalam pemahaman tauhid. Wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ya, siapa nak bertanya silakan. Allahu Akbar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tujuh, apa maknanya? Maknanya akal kita pada saat sujud tidak ada artinya. Tidak ada artinya bagi kehidupan kesombongan diri kita. Yang diperlihatkan pantat kita adalah menjaga diri kita dari kesombongan. Yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya di hadapan Allah. Itu maksudnya. Di hadapan makhluk kita sama sederajat. Kita sama, sesama manusia kita sama derajat kita. Kepala kita tetap di atas saat kita berjalan. Di saat kita ruku sama semuanya. Tetapi di saat kita sujud, semua kita sujud di hadapan Allah. Dalam keadaan hina yang sebenarnya. Paham? Itulah yang sebenarnya. Oke, siapa yang bertanya lagi? Silakan. Ya. Siapa yang bertanya? Silakan. Aman Ishak. Lah ada gambaran kira-kira?
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalinya kepada maujud pada jadi maujud pada diri itu artinya meyakinkan semua. Iya. Jadi tidak ada maujud pada orang artinya tidak tampak pada penglihatan. Iya. Tapi buktinya ada seperti dari Burhan. Ada langit, ada bumi itu perbuatan ada. Afalnya. Iya, jadi pada sisi zat maujud pada zihn, tidak maujud pada hudud. Tapi Allah perlihatkan pada afalnya. Pada af'al Allah Ta'ala, Allah perlihatkan namanya. Allah perkenalkan kepada kita. Larinya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Itu larinya. Kalau larinya nanti kepada zat sifat af'al, larinya kepada kita, pada hakikatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Larinya kepada surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 5, ayat 6, ayat 7. Larinya ke pemahaman ke situ nanti. Nah, kita masuk ke ranah ya minggu depan. Oke, bagus pertanyaannya. Yuk, siapa yang bertanya lagi? Pak Roni, bertanya, silakan. Paman yang sering bertanya, deh datang. Pulang. Ayo. Nah, ibu-ibu yang bertanya seperti itulah, di kertas tertulis, aku baca. Dek lihat kok. Baca. Pak, macam mana kita mempercayai yang sifat Allah lebih dari sifat 20 yang wajib itu? Bagaimana kita memberi sifat Allah lebih dari 20? Sifat Allah itu banyak, tak terhingga banyaknya. Kalau kita meyakinkan sifat Allah itu banyak tak terhingga, hanya para ulama tauhid Imam Asy'ari memberikan pemahaman 13 sifat: wujud, idam, baqo, mukhalafatul hadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu dijelaskan oleh Imam Asy'ari. Kemudian oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi ditambah 7 sifat maknawiyah: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basir, mutakallimun. Itu jalan mengenal Allah. Jalan mengenal Allah. Jalan kita mengenal Allah. Nah, kalau kita memperbanyak, kalau mampu ya alhamdulillah. Ada lagi orang mengenal Allah dengan cara mengenal asma'nya, 99 nama yang terdapat juga sifat Allah di situ ada. Ada lagi lafaz nama Allah dikenal dalam kitab ilmu. Di Lauhil Mahfuz itu 4.000 nama.
Di Lauhil Mahfuz itu ada 1000 nama. Kan 1000 nama, 1000 nama. 1000 nama Allah berikan pemahamannya kepada para rasul. 1000 nama diberikan kepada para malaikat. 1000 nama Allah tidak yang mengetahui, makhluknya tidak mengetahuinya. Jadi jumlahnya 4000 nama. Kalau dasarnya dari mana? Yasin Hamam yang menjelaskan tafsir Yasin Hamam 4000 nama. Nah, pertanyaannya bagaimana, Pak? Macam mana tadi kita mempercayainya yang sifat Allah lebih dari 20 sifat? Bagaimana kita mengetahui, meyakininya? Iman. Percaya itu iman. Iman itu ada iman secara mujmal, secara garis besar, secara gamblang, secara mudah. Tadi aku tanya dengan Paman Zainal tadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya, siapa yang menurunkan hujan? Jawabnya, siapa yang membentangkan rezeki kepada kita? Jawabnya, Allah. Nah, itulah iman secara garis besar. Secara garis besar. Secara mudah. Nah, kalau dikaji pemahaman pertanyaan ini, lebih dari 20 sifat yang wajib itu maksudnya tauhidnya ada tauhid af'ali, tauhid rububi, tauhid i'tiqadi. Nah, padahal sikoknya namanya banyak, tapi sikoknya lah tauhid mengenal Allah. Larinya kepada apa? Larinya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Akhirnya larinya ke sini. Pertanyaan ini, pada intinya satu saja, pahamilah kalimat tauhid la ilaha illallah, cukup. Usah panjang tali kelambu. Allah paham kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sempurna imannya. Hanya diberikan kemudahan kepada kita ulama tauhid secara internasional, 20 sifat yang wajib. Kita wajib mengetahuinya. 20 sifat yang mustahil, kita mengetahuinya. Satu sifat jaiz, harus Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan hak Allah Ta'ala, kita mengetahuinya. Jadi jumlah 41 akuid cukup. Sudah tercantum ada pada diri kita pemahamannya, agar kita terlepas dari azab kubur dan azab neraka dengan keimanan kita. Oke Bu, intinya bolehkah kita itu mempercayai yang sifat Allah lebih dari boleh? Silahkan. Pertanyaannya bolehkah? Boleh. Tapi kalau mampu, kalau tidak mampu, ambil yang mudah, ambil yang sederhana saja. Iman kepada Allah secara mutlaknya, iman kepada Allah secara mujmal, iman kepada sabda Rasul, hadis Rasul termasuk adalah iman. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Nah, itu termasuk iman. Lebih mudah lagi, payah-payah. Kalau yang kata Ibu tadi lebih 20 namanya secara istilah tafsili, pecahan-pecahannya yang menjadakan dengan dalil takrifnya, dengan dalil naklinya, dengan dalil burhannya,
dan sebagainya. Nah, itu perlu duduknya itu bukan sehari 2 hari. Kami dari kecil belajar ilmu itu ya. Nah, jadi Ibu boleh silakan, hanya pesan saya yakini saja ya ini Allah zat wajib adanya, selesai. Oke, karena lah siang ada mana pandai belum begitu fit dalam keadaan error masih ya. Alhamdulillah buguyurlah agak mual berarti. Kita tutupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nyaman badan. Selesai Pak. Sama. Dari